Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Dukungan Tiongkok terhadap Palestina dalam konflik dengan Israel menjadi salah satu isu menarik dalam upaya perdamaian antara Palestina dan Israel. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Tiongkok, mulai dengan menjadi presiden di Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegaskan urgensi perundingan perdamaian Palestina-Israel melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun, upaya tersebut terus-menerus diveto oleh Amerika Serikat beberapa kali. Akibatnya, organisasi internasional tersebut dianggap tidak mampu mengambil langkah konkret bagi perdamaian antara Palestina dan Israel. Kegagalan PBB sebagai akibat dari veto Amerika Serikat akhirnya mendorong Tiongkok menawarkan diri menjadi tuan rumah perundingan damai antara Palestina dan Israel. Meski banyak yang berpendapat bahwa upaya Tiongkok nantinya tidak akan jauh berbeda dengan aktor lain yang berusaha menengahi konflik tersebut. Namun setidaknya ada 3 alasan mengapa Tiongkok dapat menjadi mediator alternatif dalam mengakhiri konflik ini. Lantas, apa saja alasan tersebut? Mari kita simak bersama. Jurnal Barata. Ya, alasan pertama karena posisi netral Tiongkok dan kurangnya sejarah agresi. Sebagaimana kita tahu bahwa konflik Israel-Palestina telah membentuk 2 blok. Di satu sisi ada blok barat yang mendukung Israel seperti Amerika Serikat yang memainkan peran dominannya. Dan di sisi yang lain ada blok negara-negara muslim yang mendukung saudara-saudara mereka di Palestina. Amerika Serikat bersama dengan negara-negara Uni Eropa, Rusia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berusaha memfasilitasi negosiasi proses perdamaian Timur Tengah. Namun, sebagian besar dari mereka gagal karena pendekatan Amerika Serikat yang mengabaikan kepentingan negara lain telah mempersulit penyelesaian masalah Israel-Palestina. Pada saat yang sama, 57 negara-negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam OKI selama ini juga berusaha menjadi suara kolektif dunia Muslim. Namun posisinya masih dianggap lemah terkait serangan brutal Israel terhadap Palestina. Tiongkok sebagai pihak yang tidak terlibat dalam kedua blok tersebut, meski tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah-masalah yang menghalangi negosiasi damai, namun paling tidak Tiongkok dapat menawarkan pendekatan yang berbeda karena statusnya yang netral atas konflik tersebut. Dengan sikap netral Tiongkok terhadap Palestina maupun Israel dan hubungan mereka dengan kekuatan besar lainnya di Timur Tengah, seperti misalnya Hezbollah dan Hamas yang tidak memiliki kerjasama dengan negara-negara Barat karena dianggap sebagai teroris, maka Tiongkok sepertinya mampu memfasilitasi proses perdamaian tersebut. Lebih lagi, minimnya agresi Tiongkok di kawasan ini bisa dibilang sebagai alasan lain bagi Timur Tengah untuk optimis terhadap dukungan Beijing bagi Palestina. Berbeda misalnya dengan Amerika Serikat, Tiongkok tidak pernah melakukan intervensi militer di kawasan. Tidak pula seperti Eropa. Tiongkok tidak pernah secara langsung menguasai wilayah di Asia Barat. Beijing juga tidak memiliki catatan antisemitisme yang dapat menghalangi hubungannya dengan Israel. Minimnya sejarah agresi atau antisemitisme Tiongkok di kawasan ini dapat membuka kesempatan bagi Tiongkok untuk menjadi mediator dalam konflik antara Israel dan Palestina. Sisi lain yang membuat Tiongkok menonjol adalah tidak adanya intervensi ideologis dalam kebijakan luar negerinya terkait dengan konflik Israel-Palestina, yang mana kita tahu bahwa di Tiongkok jarang ada aktivis atau organisasi yang menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk menggagalkan upaya perdamaian. Sehingga
Tiongkok tidak harus berurusan dengan organisasi independen yang berusaha menghalangi tujuan kebijakan luar negerinya atau dengan kelompok yang mampu mempengaruhi opini publik dalam mengambil inisiatif perdamaian. Lalu alasan yang kedua, karena Tiongkok memiliki pengaruh ekonomi yang kuat. Sebagaimana kita tahu bahwa Tiongkok adalah kekuatan ekonomi global. Tahun ini saja, ekonomi Tiongkok diproyeksikan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF akan tumbuh sebesar 5,2%. Lebih tinggi dari proyeksi IMF terhadap pertumbuhan global yang turun dari estimasi 3,4% pada 2022 menjadi 2,9% pada 2023. Tiongkok juga merupakan negara manufaktur dan pengekspor barang terbesar di dunia dan juga merupakan pasar konsumen dengan pertumbuhan tertinggi di dunia. Tidak hanya itu, Tiongkok juga adalah importir barang dan pengimpor produk jasa terbesar di dunia. Dengan pengaruh ekonomi yang begitu besar, maka Tiongkok telah secara signifikan meningkatkan jejak ekonominya di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir dengan menjadi mitra dagang terbesar dan investor eksternal bagi banyak negara di kawasan ini. Bahkan Tiongkok diketahui adalah mitra dagang terbesar kedua Israel secara global dan mitra dagang terbesar di Asia Timur. Sehingga dengan begitu, Tiongkok yang memiliki pengaruh ekonomi yang kuat di kawasan Timur Tengah dapat menekan Israel dan Palestina dengan kekuatan ekonominya agar bergerak menyelesaikan konflik ini demi perdamaian global. Dan alasan yang ketiga, karena adanya stabilitas kepemimpinan di dalam internal Tiongkok. Aspek lain yang mungkin mendorong peran kunci Tiongkok dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina adalah stabilitas kepemimpinan dalam pemerintahannya. Dengan terpilihnya Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam melanjutkan kursi kepemimpinan di Tiongkok pada tahun lalu, menunjukkan bahwa kekuatan Presiden Xi Jinping masih begitu kuat dan dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah internal maupun eksternal. Artinya, dengan kebijakan luar negeri Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi, yakni mewujudkan kerjasama dan damai bagi komunitas global dan masa depan bersama, diyakini dapat menangani masalah-masalah global, khususnya konflik Israel-Palestina. Ini tentu sangat kontras dengan upaya Amerika Serikat dalam menangani masalah Arab-Israel yang selalu berubah-ubah ketika pemerintahan baru terpilih dan terbentuk kembali. Sehingga kebijakan luar negerinya pun seringkali berubah dari pemerintahan sebelumnya dan yang terpilih. Contohnya, kita dapat lihat bagaimana upaya mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang mendorong diskusi pembicaraan antara Israel dan Palestina selama minggu-minggu terakhir kekuasaannya menjadi percuma karena pendekatan yang berbeda yang dipakai oleh penggantinya, George W. Bush. Demikian pula, Presiden Bush mengambil proses perdamaian Arab-Israel dalam masa jabatan keduanya hanya untuk melihat Presiden Barack Obama menggantinya dengan keinginannya untuk merangkul negara-negara Arab. Pola yang sama juga terlihat dalam pemerintahan Donald Trump hingga Joe Biden. Oleh karena itu, dengan Tiongkok sebagai penengah, diyakini dapat mewujudkan perundingan damai. Itu berarti Israel bersedia duduk semeja dengan Palestina, sedangkan Amerika Serikat mau tidak mau harus menerima peran Tiongkok sebagai mediator perdamaian antara kedua pihak tersebut. Dengan begitu, maka inisiatif perundingan damai nantinya tidak sekedar memberikan peluang bagi perdamaian di antara kedua pihak yang berkonflik. Lebih jauh, perundingan itu juga akan menaikkan pamor Tiongkok sebagai mediator baru dalam konflik berkepanjangan tersebut. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.